Sebelum tidur, dengarkan cerita novel ini dulu yuk. Jadi bagaimana reaksinya? Tanya Duk Ludwig kepada Philip yang menjadi pembimbing Edith dalam mengelilingi mansion. Dia mengikuti petunjukku dengan baik, dan dia takjub dengan mansion ini, khususnya gedung sistem, di mana karya seni ditampilkan. Apakah ada hal yang mencurigakan? Tidak sama sekali. Berbeda dengan rumornya, dia sangat bermartabat. Hah? Rigelho pasti sudah melatihnya dengan baik untuk itu. Duk Ludwig mengerutkan alisnya dan menepukkan jarinya di tangan kursi. Di pernikahan kemarin, selain pakaiannya yang vulgar, dia mempertahankan postur yang anggun dan tegak untuk menyambut para tamu. Dan meskipun dia lelah, dia tetap tersenyum. Bahkan, meskipun Silian berbuat kasar di pertukaran cincin, dia tetap mencium anak pengantar cincin itu dan tidak berbuat aneh. Dia tidak cocok dengan rumor yang melabelinya wanita sombong dan kurang perhatian. Rumor seringkali dibesar-besarkan oleh sensasionalisme. Nyatanya, dia dan istrinya menahan untuk berkunjung pagi ini. Mereka sudah mendengar kalau Silian tidak menghabiskan malamnya di kamar pengantin. Mereka tahu kalau Edith akan datang dan bertanya, apakah tentang bagaimana mereka membesarkan putra mereka, atau bagaimana Silian tidak menghormatinya. Edith seharusnya berkata hal itu. Tapi dia malah datang menyapa, "Selamat pagi." Duk berusaha memancingnya, tapi hasilnya malah sebaliknya. Silian, dia mempersulit keadaan dan kita kehabisan kata-kata. Bukan rahasia lagi kalau Silian mencintai Lisi. Duk Ludwig menyayanginya seperti putrinya sendiri dan berencana untuk menjadikannya menantu. Tapi, hingga tahun ini, Rigelhof harus dikendalikan agar tidak bersekutu dengan Archduke Lansdowne. Jadi dia tidak bisa menolak tawaran untuk menikahi Edith. Sebagai permintaan maafnya terhadap Silian, dia tidak bisa memberikan klip penerus tahtanya untuk menikah dengan Edith. Dan setelah banyak pertimbangan, akhirnya Silian yang menikahi Edith. Jangan paksa aku melakukan hal lain selain pasangan di atas kertas. Silian pergi dengan kata-kata itu, terlihat dia kehilangan jiwanya, dan Duk tidak bisa berkata apapun. Tapi, rumor yang mengatakan kalau Edith wanita sihir, dan pengabaian Silian terhadapnya, setidaknya akan mempertahankan pembenaran untuk mengusirnya nanti. Aku tidak pernah berpikir kalau Edith orangnya tenang dan patuh. Duk Ludwig menghela nafas, dan Philip mendeham pelan di sampingnya. Hal lain lagi adalah ketika kami melewati gedung Great, Nona Edith melihat tuan muda Silian di balkon yang berbeda. Balkon? Tidak mungkin. Duk Ludwig mengerutkan dahi menyebut kata balkon. Balkon di gedung Great adalah tempat di mana Lisi dan kedua putranya menikmati teh. Ya, Nona Lisi menikmati teh bersama tuan muda Klip dan Silian. Duk Ludwig menutup dahinya dengan kedua tangannya. Di pernikahan kemarin, pengantin pria tidak menghabiskan malam pertamanya di kamar pengantin. Pagi harinya, pengantin wanita melihatnya menggoda wanita lain. Bahkan jika Duk berada di posisi Edith, darahnya akan mendidih. Pasti ada pertengkaran. Baik, apakah dia berkata sesuatu? Maksudku, apakah dia mengatakan sesuatu untuk membujuknya? Philip sudah tidak asing dengan suasana hati Duk yang gugup, karena reaksi Edith juga membuatnya bingung. Dia tidak terganggu sama sekali. Apa? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan, tapi dia tidak kesal atau marah di situ. Dia terus berjalan seolah tidak melihat apapun. Bahkan Philip saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Tidak ada kepercayaan di suaranya. Untuk sesaat, Duk Ludwig tidak bisa berkata-kata, karena hal itu tidak masuk akal. Dia berpikir panjang dan tibalah dia di sebuah kesimpulan. Jadi, Edith Rigelhof tidak normal lagi. Setelah kembali ke kamarku dan menikmati sarapan dan makan siang yang dibawakan seorang pelayang, aku duduk di bawah sinar matahari balkon kamarku dan melihat situasi. Aku sudah menyerah di novel ini, tapi terkadang aku ingin melonggarkan situasi hanya untuk bertahan. Hal terbaik adalah menjadi bagian keluarga ini dan hidup nyaman. Tapi akankah itu mudah? Aku berjanji akan menyerah pada cinta suamiku dan mengatur kehidupan tentram, tapi hanya jika mereka menerimaku.
Haruskah aku jujur tentang kondisiku dan mengharapkan simpati? Semua tentangku hanya diciptakan oleh ayahku, dan aku sebenarnya hanyalah anak pelampiasannya. Jika aku berkata seperti itu, aku memikirkan itu tapi lalu menggelengkan kepala. Tidak mungkin Ludwig akan mempercayaiku. Selain itu, mengapa Silian harus menempatkan pernikahan ini di urutan pertama? Saat dia menyadari aku ini tidak berharga sebagai Sandra, dia mungkin akan membatalkan pernikahan ini kapan saja. Lalu aku akan ditendang keluar tanpa uang sepeser pun. Bahkan susah untuk kembali ke keluarga Rigelhoff. Lebih parahnya lagi, aku bisa dibunuh karena telah mengkhianati keluargaku. Terus, bagaimana dengan perceraian dan peninggalan? Dalam perjanjian nikahku dikatakan, jika bahkan terjadi perceraian, aku akan menerima mensian kecil dan cukup uang untuk sisa hidupku. Itu adalah pilihan yang aman, tapi aku harus mengetahui apakah perceraian mungkin terjadi di dunia ini hanya karena kemauan sang wanita. Dan bahkan jika itu terjadi, aku harus membuktikan kalau aku bukanlah mata-mata keluargaku dan tidak ada jaminan kalau mereka akan datang dan membahayakanku. Sungguh menyebalkan. Haruskah aku kabur di malam hari? Mungkin ini pilihan yang paling masuk akal. Karena aku memikirkan hal terburuk yang mungkin terjadi, aku harus memikirkan cara kerja dunia ini dan mengumpulkan uang. Ngomong-ngomong, sepertinya aku melakukan hal baik terhadap Duke dan Duchess Ludwig hari ini. Jadi, aku akan fokus pada mereka untuk sekarang. Sepertinya bagus juga jika berbuat baik pada Lizzie. Lizzie Sinclair ditakdirkan menjadi pemeran utama wanita di dunia ini. Tapi kehidupannya sebelum datang ke istana Ludwig tidaklah mudah. Anak-anak dari keluarga Sinclair menolaknya sebagai saudara dan menyiksanya tiada ampun. Bagi mereka, dia adalah boneka untuk bermain. Lalu Duke dan Duchess Ludwig datang untuk tinggal di mansion Sinclair, dan Lizzie menyelamatkan Duchess dari jatuh saat berkuda, dan Duke tertarik padanya. Ketika Duke dan Duchess mengetahui kehidupan Lizzie yang miskin, mereka marah karena Lizzie yang paling muda dan tidak bersalah dianiaya. Dan sebagai ganti uang pinjaman terhadap mereka dari keluarga Sinclair, mereka pun membawa Lizzie. Aslinya, Lizzie terlahir dengan nama belakang Sinclair, tapi keluarga Sinclair tidak punya hak terhadapnya, termasuk orang tuanya. Jadi, berapa banyak uang yang akan Lizzie dapatkan jika menikahi Cliff? Sebagai menantu Duke, aku bisa saja mendapatkan bagian dari kekayaannya. Tapi sebaliknya, aku menjadi musuhnya dan itu memberatkanku. Menurutku, karakter Lizzie adalah yang paling beruntung di dunia ini. Dengan aku berada di pihaknya, aku bisa dengan mudah mengubah takdirku. Sebenarnya itu adalah hal pertama yang muncul di pikiranku saat berperan sebagai Edith. Tapi aku enggan melakukannya. Apakah karena Edith diatur untuk menjadi musuh Lizzie di cerita aslinya? Aku tidak merasa nyaman berada di pihaknya. Itu tidak bisa dimengerti. Edith dan Lizzie ibarat minyak dan air. Bahkan itu bukan masalah kepribadian. Itu mengenai tentang bagaimana pria yang aku cintai memeluk wanita lain. Dalam situasi ini, menurutku yang terbaik adalah bersikap baik, tapi menjaga jarak yang wajar, karena memaksakan diri untuk bersikap ramah dapat menimbulkan kecurigaan. Tapi aku tidak bisa duduk hanya berpangku tangan. Sudahlah, sebaiknya sampingkan dulu bersikap ramah. Pertama-tama, ayo amati mereka bertiga secara diam-diam. Keesokan harinya, aku berpakaian sederhana, membawa teropong opera dan mulai mengamati mereka dari jauh, sambil berpura-pura mengamati tata letak mansion. Jika aku bisa menemukan di mana Lizzie berada, pasti mereka berdua sedang ada di situ. Aku mengingat kembali ingatanku tentang cerita aslinya dan mencari di mana Lizzie berada. Aula besar, halaman, balkon lantai 2, dan taman. Akhirnya aku menemukannya. Tapi kenapa dia masih di luar? Kan dingin. Dia di bawah pohon besar di taman, sedang membaca buku. Tampak sempurna seperti lukisan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tidur.